Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi sidang tesis pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dava Prasetya Ramadia dari kelas RMBA 55 Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Rocky Adiguna, SE, MSc, dan PhD. Pada saat yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Parenting Fit Matrix dalam penerapan corporate strategi pada PT Air Bersih Internasional. Untuk latar belakangnya sendiri yang kita melihat dari ketersediaan air bersih itu merupakan isu pembangunan yang krusial karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dari gambar grafik di sebelah dapat ditunjukkan bahwa data nasional periode tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa akses air minum layak dan sanitasi cenderung meningkat, namun akses terhadap sumber air minum bersih masih relatif tertinggal, sehingga kebutuhan terhadap teknologi di pemurnian air tetap tinggi, khususnya di wilayah perkotaan. PT Air Bersih Internasional merupakan perusahaan teknologi air nasional yang berdiri sejak 1999 dan mengembangkan diversifikasi bisnis melalui unit depot air minum isi ulang serta pengolahan limbah cair. Namun menghadapi tantangan konsistensi kualitas, kapasitas teknis, dan efisiensi operasional seiring pertumbuhan usaha. Untuk urgensi penelitian sendiri, di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih, keterbatasan layanan PDAM, pertumbuhan pasar teknologi air, serta pengetatan regulasi kualitas air minum, perusahaan teknologi air dituntut untuk mengelola diversifikasi bisnis dan kapabilitas operasional secara strategis. Penelitian ini penting untuk mengkaji kesesuaian peran perusahaan induk dalam mendukung unit usaha dengan karakteristik operasional yang berbeda guna mencapai efisiensi, sinergi, dan keberlanjutan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk rumusan masalahnya ini bisa dilihat dari tabel di atas. Ada unit usaha dari PT Air Minum Segar dan PT Semua Limbah Hilang. Dari dilihatnya itu bisa ada indikator utama, kondisi dan arah perubahan. Ada yang meningkat, ada yang menurun. Nah, dari perbedaan model bisnis kedua unit ini menunjukkan pertumbuhan usaha belum diimbangi pengelolaan operasional optimal, mengindikasikan ketidaksesuaian strategi pengasuhan atau parenting fit di perusahaan induk. Untuk bisnis isinya sendiri yang pertama ada ekspansi PT Air Minum Segar belum diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian mutu dan pembinaan mitra. Yang kedua, pertumbuhan proyek PT Semua Limbah Hilang tidak diiringi kesiapan kapasitas teknis dan manajemen proyek. Yang ketiga, hal ini mengakibatkan nilai tambah dari strategi diversifikasi grup belum optimal dan berpotensi menurunkan kinerja serta keberlanjutan perusahaan induk. Untuk pertanyaan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana mekanisme pengelolaan yang dilakukan PT Air Bersih Internasional terhadap PT Air Minum Segar dan PT Semua Limbah Hilang dalam konteks kesesuaian pengasuhan atau parenting fit. Yang kedua, sejauh mana karakteristik dan kapabilitas perusahaan induk sesuai dengan kebutuhan strategis dan operasional kedua anak perusahaan tersebut. Yang ketiga ada strategi pengasuhan apa yang paling efektif untuk menciptakan nilai tambah dan menghindari risiko value destruction dalam struktur portofolio bisnis PT Air Bersih Internasional. Dari pertanyaan penelitian itu dirumuskan untuk tujuan penelitian yang pertama ada menganalisis tingkat kesesuaian pengasuhan atau parenting fit antara perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya. Yang kedua, mengidentifikasi parenting fit yang diperlukan oleh PT Air Minum Segar dan PT Semua Limbah Hilang. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi strategi corporate parenting ya sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan strategis masing-masing unit bisnis dalam grup PT Air Bersih Internasional. Untuk tinjauan teoritisnya ini sendiri ada 6. Yang pertama adalah strategi korporat, yakni menentukan ruang lingkup bisnis dan pengelolaan portofolio unit usaha untuk menciptakan nilai jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada corporate parenting. Hal Corporate parenting ini merupakan peran strategis perusahaan induk dalam menciptakan nilai tambah bagi anak perusahaan melalui pengawasan, penyediaan kapabilitas, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan unit bisnis. Yang ketiga ada peran induk dalam menciptakan nilai. Perusahaan induk menciptakan nilai melalui pengarahan, sinergi antar unit,
layanan terpusat, dan pengembangan bisnis. Untuk parenting fit yang ini adalah menunjukkan kesesuaian kapabilitas induk dengan kebutuhan unik bisnis dalam menciptakan nilai. Untuk parenting fit metriknya sendiri itu meru- adalah sebuah tools untuk memetakan kecocokan induk dan unit bisnis berdasarkan potensi nilai dan risiko intervensi. Untuk grup bisnis sendiri adalah struktur kepemilikan terintegrasi yang memungkinkan perusahaan induk menerapkan strategi korporat dan corporate parenting secara terkoordinasi untuk menciptakan kinerja portofolio usaha. Untuk metode penelitian sendiri yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Yang ke- yang kedua adalah metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Untuk data yang digunakan ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri didapatkan dari cara wawancara dengan tiga informan dan pengisian form parenting fit metric. Untuk data sekundernya ini sendiri yang digunakan adalah laporan tahunan dari PT Air Bersih Internasional dan anak-anak perusahaannya. Yang kedua adalah laporan kinerja bisnis. Yang ketiga ada dokumen internal strategis. Dan yang keempat ada website perusahaan. Untuk metode analisisnya sendiri bisa ada tiga tahapan yang digunakan. Yakni yang pertama ada reduksi data, yakni menyortir dan merangkum data wawancara serta dokumen untuk mengidentifikasi kritikal sukses factor, parenting opportunities, dan karakteristik pengasuhan induk. Yang kedua ada penyajian data, yakni menyajikan data dalam tabel dan matriks tematik untuk membandingkan kesesuaian induk dengan unit bisnis. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yakni menarik dan memverifikasi temuan melalui triangulasi sumber untuk menilai parenting fit. Untuk informan yang akan untuk informasi sendiri yang diwawancarai adalah direktur utama dari masing-masing perusahaan. Kenapa direktur utama yang digunakan? Karena direktur utama adalah pemimpin tertinggi dari suatu perusahaan. Mereka adalah termasuk salah satu orang yang mengetahui segala seluk-beluk bisnis yang ada dan bagaimana dan merancang strategi bisnis ke depannya. Untuk identifikasi perusahaan sendiri yang ada tiga, yang pertama ada PT Air Bersih Internasional, yang kedua ada PT Semua Limbah Hilang, yang ketiga ada PT Air Minum Segar. Untuk tahun berdiri sendiri, PT Air Bersih Internasional pada tahun 1999. Untuk PT Semua Limbah Hilang itu dia berdiri setelah dari tahun 1999, dan yang ketiga ada PT Air Minum Segar dari tahun 2012. Untuk peran dalam guru sendiri yang apa untuk fokus bisnis utamanya yang PT Air Bersih Internasional itu adalah dalam filter air. Yang kedua ada PT Semua Limbah Hilang itu fokus bisnis dan instalasi IPAL. Yang ketiga PT Air Minum Segar itu adalah penyedia air minum depot yang berbentuk dalam depot air. Untuk parenting karakteristiknya sendiri ada 7. Yang pertama yang pertama adalah trust driven atau kepercayaan sebagai dasar hubungan induk anak, jaminan mutu, dan orientasi jangka panjang. Yang kedua ada support based parenting, yakni induk memberi dukungan komersial, teknis, pemasaran, dan after sales secara aktif. Yang ketiga ada selective intervention, yakni keterlibatan perusahaan induk hanya pada keputusan sensitif, yakni harga, spesifikasi, closing, dan reputasi. Yang keempat ada relational communication, yakni komunikasi berbasis hubungan personal, koordinasi informal masih dominan. Yang kelima ada capability building, yakni pengembangan SDM melalui training teknis, K3 serta peningkatan kompetensi lintas unit. Yang keenam ada kipas independensi, yakni ketergantungan tinggi pada figur penghubung untuk memperlancar koordinasi. Yang ketujuh adalah autonomy with alignment, yakni anak usaha itu diberi otonomi operasional, namun harus selaras dengan standar mutu induk. Untuk identifikasi CSR dan parenting opportunities-nya sendiri dari PT Air Minum Segar dan PT Semua Limbah Hilang. Untuk dari PT Air Minum Segarnya, untuk dari PT Air Minum Segar ini sendiri, jika dilihat dari kritikal sukses factor itu ada 5, yakni kapabilitas teknis dan engineering, reputasi perusahaan induk, after sales dan dukungan teknis, sinergi penjualan dengan induk, dan portofolio proyek multisektor. Untuk parenting opportunity-nya sendiri dari PT Air Minum Segar, yang pertama ada akses pasar via reputasi induk, yang kedua ada pameran dan pemasaran terpadu,
Yang ketiga ada pemanfaatan workshop induk. Yang keempat ada penguatan teknisi lintas unit. Yang kelima ada tata kelola B2B dan HRD. Yang keenam ada cross selling dan integrasi solusi. Dan yang ketujuh ada sinergi strategis induk dan anak. Untuk PT semua limbah hilang ini sendiri dari kita lihat dari kritikal sukses faktornya yang pertama ada kapasitas engineering dan proses biologis, yang kedua ada konsistensi pembangunan baku mutu, yang ketiga ada fabrikasi internal, yang keempat ada reliabilitas operasional dan after sales, yang kelima ada reputasi dan channel induk. Untuk parenting opportunity-nya sendiri, yang pertama ada akses pasar melalui induk. Untuk yang kedua ada class sales dan closing support induk. Yang ketiga ada penguatan teknis si lintas unit. Yang keempat ada integrasi sistem B2B dan CRM. Yang kelima ada optimalisasi workshop dan infrastruktur. Yang keenam ada penyelarasan struktur dan peran. Yang ketujuh ada solusi terintegrasi grup. Dari hasil analisis parenting fit matrix sendiri dapat digambarkan bahwa PT Air Minum Segar dan PT Semua Limbah Hilang ini berada pada kategori Edge of Heartland. Hal ini menandakan adanya peluang penciptaan nilai oleh perusahaan induk. Namun, hal ini masih perlu penyesuaian karakteristik pengasuhan agar selaras dengan kebutuhan strategi masing-masing unit. Untuk penentuan penyebab rendahnya efektivitas mesin produksi IPS, yang pertama adalah area strategis. Dia dari area strategis, arah strategi induk, dan fokus implementasi. Untuk strategi pengasuhan sendiri, itu arah strategi induk itu dari fungsional leader, yakni dan implementasinya itu harus penguatan kapabilitas operasional unit berpotensi tinggi. Untuk kapabilitas unit bisnis sendiri dari arah strategi induknya itu harus meningkatkan core competence dengan cara after sales PT Airminum Segar dan QA atau QC PT Semua Limbah Hilang. Untuk yang ketiga ada sinergitas unit, yakni dari integrasi dan kolaborasi. Untuk implementasi sendiri bisa dilakukan dengan pemasaran bersama, data pelanggan dan workshop terpadu. Untuk yang keempat ada tata kelola, yakni bisa dilakukan dengan manage otonomi, yakni bisa share KPI, strategic review, dan mekanisme eskalasi. Yang kelima ada pengembangan SDM, yakni bisa dengan penguatan kapabilitas manusia, dengan cara pelatihan teknis, coaching lintas unit, dan talent mobility. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama ada PT Air Bersih Internasional menerapkan pengasuhan berbasis dukungan selektif dengan otonomi anak perusahaan, namun belum sepenuhnya terstandarisasi. Yang kedua ada kapabilitas perusahaan induk dinilai cukup selaras dengan kebutuhan strategis kedua unit bisnis. Yang ketiga ada pendekatan fungsional leader dengan manajemen otonomi merupakan strategi pengasuhan paling efektif bagi grup. Untuk saran sendiri, yang pertama ada PT Air Bersih Internasional disarankan memperkuat tata kelola grup melalui standarisasi SOP, KPI bersama, dan sistem monitoring terintegrasi. Yang kedua ada PT Air Minum Segar perlu meningkatkan kapabilitas teknis dan after sales agar lebih mandiri dan efisien secara operasional. Yang ketiga ada PT Semua Limbah Hilang disarankan memperkuat proses biologis dan QA atau QC serta memanfaatkan sinergi pemasaran dengan induk. Yang keempat ada grup air bersih internasional perlu membangun sistem komunikasi lintas unit yang lebih formal dan terstruktur. Untuk yang kelima, grup disarankan menjalin kemitraan eksternal untuk mem- untuk memperkuat kompetensi SDM dan adopsi teknologi air berkelanjutan. Sekian dari presentasi sidang tesis saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.